Selamat malam, saudara-saudari. Bagi saya, membuka firman Allah dengan Anda malam ini adalah suatu hal yang manis tetapi pahit. Sama halnya dengan Jumat Agung. Pahit karena saya rindu kita bisa berkumpul di satu tempat. Tetapi manis karena saya bersyukur kita bisa tetap menyembah Allah bersama-sama dengan menggunakan teknologi. Malam ini, kita mengingat hari ketika Yesus Kristus, Anak Allah, dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri, dihakimi dengan tidak adil, disiksa dengan sadis, dipaku di atas salib Roma yang terkutuk, dihukum mati, dan dikuburkan di dalam kuburan pinjaman. Tetapi kita menyebut hari ini Jumat Agung. Ini masih lebih baik daripada nama dalam bahasa Inggris, Good Friday, atau Jumat Baik. Ini membingungkan, bukan? Apanya yang agung dari kematian Yesus? Apanya yang baik ketika penyelamat dunia yang tidak berdosa dihukum mati seperti seorang penjahat yang terkutuk? Mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita ke Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi belakangan ini saya memikirkan tentang kematian jauh lebih banyak dari biasanya. Dari satu sudut pandang, kematian dan ratapan menyadarkan kita kepada fakta bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. We are not in control. Kematian membangunkan kita pada kenyataan bahwa kadang-kadang orang-orang yang kita kasihi terlalu cepat meninggal.
Kematian membangunkan kita pada kenyataan bahwa dunia ini bukan tentang kita saja. Dan kita bukanlah orang-orang pertama yang bingung dengan kematian dan ratapan. Murid Yesus sendiri bergumul untuk memahami kematiannya. Sesudah Yesus menjalani hidupnya dengan membantu orang miskin, melakukan keajaiban yang luar biasa, dan bahkan menunjukkan kuasanya atas maut ketika dia membangkitkan Lazarus. Yesus akhirnya malah mati di atas kayu salib tanpa kesalahan apapun. Murid-murid Yesus melihat kematiannya sebagai ujung akhir, sebagai kata terakhir. Mereka sudah menaruh harapan mereka kepada Yesus, dan sekarang dia sudah tidak ada. Mereka kira dia sudah meninggal. Malam ini, saya ingin kita melihat ke kitab terakhir dalam Alkitab, ke sebuah bagian dari satu ayat yang mempunyai arti yang sangat dalam. Saya percaya ini akan menolong kita untuk memahami kenapa Kristus mati dan apa yang dicapai melalui kematiannya. Alasan kenapa Kristus mati bukan karena pemerintahan Roma cukup kuat untuk mengikatnya dan memakunya di atas salib. Alasan Kristus mati bukan karena pemimpin-pemimpin agama menuduhnya dengan penistaan, bukan. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Tidak hanya itu saja, kita bisa melihat di bagian awal dari sebuah frasa pendek yang kita baca malam ini, bahwa Kristus mengasihi kita. Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Penulis Wahyu ini juga menulis tentang kasih Allah kepada kita di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 sebanyak 27 kali dalam 15 ayat. Salah satu ayatnya membuat alasan kenapa Kristus mati menjadi sangat jelas. Katanya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi
dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Ini berarti bahwa alasan yang paling utama kenapa Yesus mati adalah karena kasih-Nia. Oleh karena kasih-Nia, Dia menciptakan dunia. Karena kasih-Nia, Dia menjadi manusia dan datang ke dunia. Dan karena kasih-Nia, Dia datang untuk mengorbankan nyawa-Nia sendiri. Ini membawa kita ke poin berikutnya. Apakah yang dicapai oleh kematian-Nia? Mari saya bacakan kembali frasa pendek dari Wahyu pasal 1 ayat 5. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nia. Kematian Kristus di kayu salib membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Pernyataan ini menunjukkan bahwa siapa saja yang percaya kepada Yesus, maka kematian-Nia yang penuh kasih membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Ini berarti bahwa dulu kita diperbudak dan tidak mampu mengikut Allah. Seperti yang dikatakan di kitab Roma pasal 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Penyaliban Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk bebas dari dosa, kematian, dan setan. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah cerita tentang seseorang tahanan di penjara pada tahun 1600-an. Dia sudah di penjara selama hampir 20 tahun. Setelah tidak melihat penjaga penjara selama beberapa waktu dan tidak menerima makanan ataupun minum selama hampir 3 hari, dia sadar bahwa dia akan mati. Setelah 20 tahun di penjara, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa kabur. Tetapi, kemudian terjadi sebuah hal yang menarik. Ketika dia merebahkan badannya pada pintu ruang tahanannya, pintu itu langsung terbuka. Dia bebas pergi. Dia berkesimpulan, mungkin selama ini pintu itu tidak terkunci. Berapa banyak di antara kita yang sudah dikasihi dan dibebaskan oleh darah Yesus, tetapi terus-menerus hidup dalam perbudakan? Berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa kita begitu dikasihi oleh Yesus, tetapi malah merasa cukup puas dengan sumber-sumber kasih yang lain yang lebih rendah dan hanya sementara? Berapa banyak di antara kita yang hidupnya menunjukkan bahwa kita bahkan tidak percaya bahwa Yesus mengasihi kita dan sudah membebaskan kita oleh darah-Nia. Salah satu alasannya adalah karena kita sadar betapa dalamnya dosa kita, tetapi kita tidak
bisa percaya bahwa Allah mau berkorban sejauh itu untuk mengasihi pendosa-pendosa seperti kita. Tetapi Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kasih yang sebenarnya bertindak. Kitab Roma pasal 5 ayat 6-8 berkata, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ya, ini memang sulit dipercaya. Ya, ini adalah kenyataan yang terlalu indah. Tetapi pahamilah, hal ini juga membawa kita kepada tujuan kita diciptakan. Kalau kita terus membaca dari Wahyu pasal 1 ayat 5 ke ayat 6, ayat itu memberitahu kepada kita bagaimana kita harus meresponi kasih dan kebebasan yang sudah dibayarkan oleh Kristus ini. Wahyu pasal 1 ayat 5-6 berkata, "Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Tujuan kematian Kristus yang penuh kasih adalah untuk membebaskan Anda. Tetapi respon Anda seharusnya bukanlah malu atau rasa bersalah. Bukan. Respon Anda yang seharusnya adalah untuk memuliakan Allah Bapa selama-lamanya. Nyawa Kristus membayarkan kebebasan kita, yaitu selamanya hidup memuliakan Allah sepanjang kekekalan. Inilah, saudara-saudaraku, alasan kenapa kematian yang begitu suram dan tragis ini bisa disebut Jumat Agung atau Good Friday. Amin.